Selanjutnya, yang kelima, modal trading itu harus disesuaikan dengan teknik trading karena dibutuhkan ketahanan untuk menjaga keamanannya. Jadi walaupun modal kecil atau besar itu relatif, tapi nggak bisa sembarangan Bapak Ibu. Ketika Anda melakukan trading forex, tentunya Anda harus mencocokkan dulu teknik trading saya ini seperti apa. Kalau Anda menggunakan robot forex saya ini cara kerjanya seperti apa. Setiap teknik trading itu memiliki satu money management tersendiri Bapak Ibu. Jadi teknik yang satu dengan teknik yang lainnya belum tentu modalnya sama Bapak Ibu. Jadi walaupun kita trading boleh dengan modal terserah, bisa dengan modal sekecil-kecilnya, tetapi ketika kita benar-benar trading, kita sudah punya teknik, kita harus menghitung dengan money management yang benar sebagai ketahanan modal kita, maka kita harus mencocokkan modal kita itu minimalnya itu berapa, seperti itu ya. Yang keenam, dari modal kecil sangat memungkinkan untuk berkembang menjadi besar. Kembali lagi saya tekankan, Anda yang modalnya kecil jangan berkecil hati. Karena dari modal kecil dengan pengaturan money management yang baik, dengan pengaturan profit yang baik, kemudian dengan cara menambahkan modal yang baik, ya kita tambahkan sedikit-sedikit setiap bulan seperti orang menabung gitu ya. Jadi modal kita tuh nggak selamanya kecil gitu ya. Maka lama-lama modal kita akan jadi besar. Ya, kemudian dari profitnya yang kita atur, kita bisa lakukan compound interest. Maka semakin hari uang kita ini akan semakin berkembang dan menjadi besar. Selanjutnya adalah the law of attraction. Bapak Ibu, modal adalah sebuah benih, dan benih yang ditanam di tanah yang baik maka akan membuahkan hasil yang baik. Dia akan berkembang berkali lipat jumlahnya ya. Biji mangga itu satu yang kita tanam. Ketika mangga itu tumbuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, dia akan menjadi pohon yang kokoh dan kuat dan berbuah pada musimnya. Dan buahnya enggak satu, buahnya itu banyak banget. Meskipun kita menanam di tanah yang baik Bapak Ibu, perlu hal lain agar benih bisa bertumbuh dengan baik juga. Kita ini harus merawatnya, yaitu memberikan pupuk, menyirami, mengobati jika ada hama. Seperti itu. Kita nggak bisa ya menanam satu benih kemudian dibiarkan seadanya, biarlah dia bertumbuh-tumbuh sendiri tanpa kita perhatikan, tanpa kita ngerawat seperti itu. Nggak bisa. Kalaupun ada yang seperti itu jarang-jarang terjadi ya. Belum tentu semuanya bisa terjadi demikian. Itu hal yang jarang sekali. Itu hal-hal khusus Bapak Ibu. Jadi benih itu akan bertumbuh dengan sendirinya ketika kita rawat dengan baik. Biarkan dia berkembang dan berbuah pada musimnya. Kita nggak bisa paksakan benih itu bertumbuh sesuka hati kita. Ayo cepetan tumbuh. Ini saya siram, kasih air yang banyak biar tumbuhmu cepat. Justru malah akan mati. Kita nggak bisa narik-narik. Kalau udah mulai bertunas, ngeluarin daun, kemudian kita paksakan supaya cepat gede, kita tarik-tarik, maka justru dia akan mati Bapak Ibu ya. Akarnya belum kuat. Kita tarik-tarik, jebol Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita menanam benih, kita harus merawatnya dengan cinta kasih. Kita harus mencintai benih itu. Itu gambaran ketika kita trading. Modal kita adalah benih. Kita tanam di tanah yang baik, yaitu di trading forex. Ya, biarkan dia berkembang berkali lipat jumlahnya. Kita harus ngerawatnya dengan baik. Kita harus tradingin dengan ilmu trading yang baik agar modal kita bisa bertumbuh dengan baik, bisa berkembang. Kita harus merawatnya dengan cinta kasih. Kita rawat terus sebaik-baiknya. Dan kita juga akan obati jika ada hama. Misalkan kena stop loss.
itu adalah hama-hama yang gerogotin hasil-hasil kita. Kita nggak boleh putus asa. Kita review lagi, kita perbaiki, kita recover lagi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda trading forex, Anda itu seperti seorang petani yang sedang mengerjakan sawahnya, atau seseorang yang sedang merawat kebunnya, merawat tanaman-tanaman yang ada di kebunnya. Dan biarkan benih itu bertumbuh, ya. Biarkan pasar lah yang memberikan kita profit, Bapak Ibu ya. Jangan kita paksa-paksa untuk profit cepat. Kita rubah-rubah strateginya, kita rubah-rubah rule-nya sehingga kita loss. Kita harus merawat modal kita dengan penuh cinta kasih. Mencintai modal atau mencintai uang kita sama dengan uang itu akan mencintai kita juga. Nah, kalau kita dicintai oleh uang, maka kita akan dikejar-kejar oleh uang. Mungkin Bapak Ibu dulunya semasa muda itu pernah dikejar-kejar oleh orang yang mencintai, tapi Anda nggak cinta. Ya lama-lama orangnya berhenti ngejar Anda. Ya, enak kan kalau dikejar-kejar uang. Mungkin Anda kalau dikejar-kejar orang yang nggak Anda sukai, Anda nek ya. Tapi kalau Anda dikejar-kejar uang, kan Anda suka uang, Anda pasti senang Bapak Ibu. Ya, saya akan memberikan ciri-ciri mencintai modal itu seperti apa. Yang pertama, tidak menjadikan diri kita itu kecanduan dengan uang itu. Ya, karena kecanduan itu bukanlah mencintai, tetapi kecanduan itu justru memanfaatkan uang, ya, atau memanfaatkan sesuatu itu demi diri kita sendiri, karena diri kita ini mencintai diri kita. Jadi keegoisan kita, bukan karena kita mencintai uang maka kita kecanduan uang, tapi karena kita mencintai diri kita. Ya, jadi kita memanfaatkan uang itu untuk melampiaskan kecintaan kita terhadap diri kita. Itulah yang disebut dengan kecanduan. Kalau kita kecanduan dengan uang, dalam trading itu akan kentara sekali. Menggunakan rule tradingnya tuh nggak disiplin. Ya, saya pernah ada salah satu member baru gitu ya. Kelihatan banget mentalnya masih belum bagus, rasa tidak sabarnya itu kuat banget ya. Dia cerita habis loss sekian banyak gitu ya. Kemudian dia bikin janji untuk kita bikin satu pengajaran Zoom ya. Ya kita janjiin tanggal sekian gitu ya. Jangan tanggal itu, saya terlalu lama, saya butuh cepet. Saya pikir apa sih yang bikin terlalu tergesa-gesa, terlalu pengen cepet, nggak sabar banget gitu ya. Padahal udah kita kasih pengertian kalau saya sibuk, hari ini ada Zoom ini, hari ini ada Zoom ini, dan Anda di jadwalnya itu pas 2-3 hari ke depan ini, nggak bisa sekarang. Ya tapi kan saya sudah bayar, saya maunya sekarang. Nah seperti itu, ini sudah kelihatan banget ciri-cirinya orang nggak sabaran. Jadi ciri-ciri mencintai modal itu, kita itu nggak kecanduan. Kita ini nggak menginginkan kepergiannya. Kita tuh nggak pengen uang kita itu pergi. Jadi kita menjaga uang dengan baik. Contohnya, kita menggunakan rule trading dengan disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Karena kita nggak pengen uang kita pergi gitu ya. Jadi kita harus memperlakukan yang halus, memperlakukan yang baik terhadap uang itu, supaya dia nggak marah dan pergi Bapak Ibu. Kalau kita perlakukan orang dengan kasar, dia akan pergi. Demikian juga uang, dijaga baik-baik. Kita trading dengan menggunakan money management yang baik. Lotnya nggak usah gede-gede, yang sesuai aja. Standarnya seperti apa? Kenapa? Karena kalau gede, uang kita hilang, resikonya besar. Nah, sedangkan ciri-ciri kita mencintai modal kita, uang kita supaya nggak pergi, ya dengan cara memanage dengan baik Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu jangan salah sangka ya, kata-kata mencintai uang itu bukan berarti kita mencintai uang itu mendewakan uang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita tidak mendewakan uang. Kalau kita mendewakan uang itu adalah segala-galanya demi uang. Nah itu salah Bapak Ibu ya. Akhirnya kita menghalalkan segala cara
untuk kita mendapatkan uang. Nah, ini yang saya sebut kecanduan tadi. Kecanduan adalah menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Aku butuh duit sekarang ini, aku lagi kecanduan. Aku butuh duit. Akhirnya orang bisa ngerampok, ya, berbuat jahat, orang bisa mencuri, ya. Kemudian orang bisa dengan uang mereka bisa sombong, membeli harga diri orang dan lain sebagainya. Itu bisa jadi jahat uang itu kalau kita kecanduan. Tapi mencintai uang itu adalah memperlakukan uang itu dengan hormat. Kita membuat uang ini memiliki martabat, Bapak Ibu. Ya, jadi uang ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna. Maka kita harus simpan uang itu dengan baik supaya uang kita semakin banyak dan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita bagikan kepada dunia ini melalui uang kita yang banyak itu. Ya, jadi berbeda. Banyak orang yang risih, mereka rasanya merasa kayak ada tuduhan kepada dirinya kalau dia harus mengatakan mencintai uang. Dia punya rasa yang malu gitu ya, ngomong mencintai uang seolah-olah gila uang gitu ya. Jangan Bapak Ibu, kita jangan memiliki pemikiran seperti itu. Kita harus lihat contoh pada saat saya memberikan ulasan mengenai omset Hexagon di awal-awal, yaitu kita nggak boleh malu-malu kucing dengan uang. Uang itu adalah rezeki yang Tuhan berikan. Kita harus menyayangi dia, kita harus mencintai dia, kita harus memperlakukan uang itu dengan hormat. Ini ya yang saya maksud supaya Anda lebih jelas. Lakukan dengan money management yang baik dalam trading kita. Tidak bergambling, tidak asal-asalan. Ya, jadi tidak setengah judi gitu ya, ngawur-ngawur gitu ya, tradingnya pakai feeling aja, kira-kira seperti ini. Nah, itu nanti bisa hilang uangnya. Kemudian yang paling penting banget adalah mengelola profit dengan bijaksana. Ketika udah dapat profit ini kita manfaatkan dengan baik. Kita manfaatkan dengan bijaksana. Kalau perlu kita tetap berhemat, sekalipun kita profit banyak, kita kembangkan lagi, kita lipat kali gandakan. Sehingga uang itu menjadi magnet untuk mendatangkan uang-uang yang lain. Menjadi magnet untuk mendatangkan teman-temannya. Inilah the law of attraction Bapak Ibu ya.